Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu. Saya hadir tepat waktu untuk menunaikan janji saya. Seperti apa yang saya ucapkan di video sebelumnya. Bagaimana melakukan pengereman yang terencana di bus besar. Dari detik pertama sampai detik terakhir, detik ke-6. Pengereman yang terencana membutuhkan waktu 6 detik. Nah, tonton penjelasan video berikut ini. Detik pertama sampai detik ke-6. Selamat menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat. Pertama adalah rolling. Rolling yang dimaksud dengan dalam artian menggunakan tenaga engine yang tersisa, tidak melakukan penekanan terhadap akselerasi gas, namun kaki tetap keadaan stay. Nah, kedua, tetap mengaktifkan transmisi keadaan on dan tidak mengutak-ngatik atau mengembalikan ke posisi netral. Untuk apa dan apa manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah di saat kita melakukan rolling menggunakan tenaga yang tersisa, engine tidak melakukan pembakaran terhadap bahan bakar gas atau bahan bakar minyak, karena dia menggunakan tenaga yang tersisa dari kecepatan yang kita pacu. Itu fungsinya saat kita rolling dan melakukan tahapan-tahapan agar kita memperkecil pengeluaran. Detik pertama rolling, detik kedua kita mengaktifkan retarder sesuai dengan tahapan-tahapan. Alat ini yang biasanya dipasang pada gearbox atau gardan dan berfungsi membantu melambatkan laju kendaraan. Dan retarder ini juga membantu fungsi rem utama. Nah, retarder ini diaktifkan dengan langkah-langkah pengereman yang terencana akan menghasilkan nilai positif. Apa itu yang dihasilkan? Fungsi rem utama yang menggunakan peralatan dari produk atau kampas rem, saat retarder ini diaktifkan, kampas rem tersebut tidak bekerja atau tidak bergesekan dengan tromol. Untuk itu, fungsi retarder ini bisa saya katakan mengawetkan kampas rem atau menambah usia produk knowledge, yaitu kampas rem tersebut. Sesudah detik pertama kita lakukan dari rolling, detik kedua mengaktifkan retarder, langkah ketiga kita memiliki 2 detik ruang safety. Nah, sesudah kita mendapatkan ruang safety 2 detik, untuk apa? Untuk melakukan pemberhentian yang nyaman, karena kendaraan ini melaju semakin lambat dan semakin lambat. Sekarang kita ke detik yang kelima. Apa yang kita lakukan? Ini adalah teknikal. Bagaimana kita menggerakkan kaki kita dari akselerasi pedal gas ke pedal rem. Mohon maaf, agak gelap, tidak kelihatan. Detik ke-6 kita eksekusi
yaitu menghentikan putaran roda. Nah, dari detik awal sampai detik ke-6 ada langkah-langkah, ada proses, ada tahapan yang kita lakukan. Tujuannya adalah untuk mengoperasikan unit secara ekonomis. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tapi teman-teman, tolong di subscribe dulu ya, like, komen, bagikan. Bagi yang bergabung, jangan lupa subscribe dulu, klik loncengnya, dan saya ucapkan selamat bergabung. Oke teman-teman, Busmania, kita lanjut materi selanjutnya agar kita punya pemahaman yang sama dengan tujuan saat berkendara lebih familiar untuk melakukan pengereman yang aman, nyaman, selamat. Oke, kita lanjut. Yang dihemat saat kita melakukan pengereman, detik pertama adalah BBM, mengurangi polusi. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua atau detik kedua, mengawetkan produk knowledge atau kampas rem tersebut. Nah, detik ketiga dan empat, butuh ruang safety untuk faktor keselamatan. Detik kelima, teknikal, yang artinya perpindahan kaki dari pedal gas ke pedal service brake. Detik keenam, bertindak menekan pedal rem atau service brake dengan pelan atau lemah lembut. Seperti itu sistem pengeremannya agar menghasilkan pengiritan BBM, produk knowledge kampas rem, dan roda atau ban. Baiklah teman-teman, itulah pengereman terencana saat berkendara di jalan raya. Bagaimana jika kita tidak melakukan pengereman yang terencana tersebut? Menurut teman-teman seperti apa? Nah, menurut hemat saya, akan banyak kerusakan dan pergantian produk knowledge lebih cepat. Sehingga peralatan yang diganti akan menumpuk dan menjadi limbah. Nah, di saat limbah tersebut akan diolah sehingga menimbulkan polusi udara. Nah, seperti itu, teman-teman. Tetapi jika pergantian atau kita melakukan pengereman yang terencana 6 detik akan menghasilkan nilai positif. Nilai positifnya seperti apa? Nah, teman-teman, ini hanya contoh. Sebelumnya pergantian produk knowledge tersebut 8 bulan sudah akan digantikan. Nah, di saat kita melakukan langkah-langkah pengereman 6 detik dapat menghasilkan atau penggantian dari 8 bulan sebelumnya bisa menjadi 15 bulan kemudian. Dan tidak ada lagi pengolahan limbah di waktu yang singkat. Artinya polusi sudah berkurang. Nah, di saat polusi
sudah berkurang sehingga yang ada di gambar pohon yang dipotong 2 tahun yang lewat punya kesempatan untuk bertunas kembali. Nah, di saat pohon tersebut sudah bertunas berarti udara bersih, ramah lingkungan. Nah, bagaimana teman-teman? Kita sepakatin dulu agar kita memiliki pemahaman yang sama bagaimana kita mengurangi polusi, pencemaran udara yang kita lakukan saat berkendara. Lakukanlah pengereman yang terencana. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita tentang pengereman yang terencana, kita pastikan dulu 1 detik itu berapa meter. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya seperti itu. Oke lah teman-teman, untuk mengetahui 1 detik kalau dikonversikan ke meter, berapa meter sih? Ini dia teman-teman. Nah, kita tinggal mengkonversikan 50 km per jam dikonversikan menjadi 50.000 per 3.600 meter per detik. Nah, secara singkat berarti kilometer dikonversikan ke meter menjadi 50 km per jam menjadi 50.000. Nah, kalau jam dikonversikan ke detik, 1 jam 60 menit. 60 menit berarti 3.600 detik. Nah, meter ke detik 50.000 per 3.600 hasilnya 13,8 meter. Kita bulatkan menjadi 14 meter. Berarti 1 detik 14 meter jarak yang diinginkan. 14 meter kali 6 detik berarti 84 meter dari kecepatan 50 km per jam. Butuh pengereman atau faktor keselamatan saat menghentikan kendaraan. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti kecepatan 50 km per jam butuh ruangan keselamatan 84 meter. Nah, tergantung rekan-rekan bagaimana saat kita berkendara. Mungkin rekan-rekan yang di luar kota ada kecepatan 80 km per jam saat di tol. Saat kita melakukan pemberhentian atau saat mau beristirahat, inilah acuannya. Tinggal kilometer dikonversikan ke meter, jam dikonversikan ke detik, sehingga mendapatkan hasil yang real dan melakukan pengereman yang terencana. Oke, terima kasih rekan-rekan. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi driver-driver yang saya cintai di seluruh Nusantara. Jadilah pengemudi atau driver yang handal dan punya kemampuan berkendara. Salam dari Transportasi Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semangat dan jayalah driverku.